Silakan Ustaz Deden kalau ditambahkan tentang amal soleh yang bagaimana nih dalam kondisi kekiniannya. Wa amilus salihat. Jadi amal salihatnya ini kalau dikaitkan dengan khairul bariyah, ya berarti amal soleh yang juga berkaitan dengan kebariyahan, dengan kemanusiaan, ya, sehingga khairul bariyah. Makanya tadi Buya Hamka menekankan zakat, karena zakat ini bariyah banget gitu untuk kemanfaatan manusia. Apa ya, charity ya. Iya. Kalau saya melihatnya begini, kan ini khairul bariyah, ya, ini kan umum, istilahnya mumtaz, cum laude semuanya. Yeah. Tapi kan di antara mumtaz ini ada lagi yang cum laude tertinggi. A itu dari A minus sampai A plus kan nilainya. Nah sekarang ini khairul bariyah. Berarti nih kalau mau jadi orang yang terbaik, maka sholatnya juga nggak bisa standar rata-rata. Kalau ingin menjadi yang terbaik amal solehnya, nggak bisa standar rata-rata zakatnya, cuma zakat doang 2,5%, enggak lah. Infaknya, sodakohnya, wakafnya harus yang terbaik. Itu baru khairul bariyah. Khairul bariyah, karena ada kata-kata khairun di sini kan. Ya, yeah. Be the best. Be the best human being. Itu bahasa Sundanya kira-kira begitu. Iya, berarti imannya pun iman luar biasa, sholatnya luar biasa, zakatnya luar biasa. Bukan yang biasa. Begitu. Pengalaman pribadi kita masing-masing adalah ya. Terutama kita ingin mendapatkan hidayah Al-Quran nih. Kalau ingin mendapatkan hidayah Quran dan menjadi yang terbanyak mendapatkan hidayah Quran, kita juga harus menjadi khairul amilina lil Quran. Harus menjadi yang terbaik berbuat untuk Quran. Gitu. Nggak bisa hanya biasa-biasa saja. Begitu juga kalau ingin mendapatkan kesembuhan dari Al-Quran sebagai syifa'un, kita juga harus super keyakinan dibanding yang lain. Ini karena ada kata-kata khairunnya itu Ustaz Deden. Ya. Kata khairun itu harus mengejawantah, harus terlaksana di tingkat iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir melebihi yang beriman. Sebab kalau kita bicara iman saja, malaikat sejajar sama kita. Tapi di sini khairul bariyah. Khairul bariyah yang kita harus menjadi khairun fis shalah. Ini kan khairun ini kan isim tafdil kan? Tafdil. Jadi bukan orang baik kan? Bukan. Terbaik. Terbaik. Jadi terbaik imannya kepada Allah. Jadilah orang yang terbaik imanmu kepada Rasulullah. Jadilah yang terbaik imanmu kepada hari akhirat dibanding yang lain. Jadilah orang yang terbaik zakatmu. Jadilah orang yang terbaik infakmu dibanding yang lain. Jadilah yang terbaik sodakahmu dibanding yang lain. Jadilah yang terbaik wakafmu dibanding yang lain. Dibanding yang lain. Karena khairun harus lebih baik. Dasarnya tentu bukan riya. Karena Allah. Nah, sahabat yang berbahagia, baru Anda mendapatkan privilege pelayanan dari, katakanlah, servicesnya malaikat. Waduh, kalau malaikat yang sudah membantu kita. Saya pernah mengumpamakan bercandanya gini Ustadz, sama anak kecil. Bi, gimana sih caranya kalau kita supaya bisa ditolong malaikat? Gimana ya? Dulu tuh ada lagu Cinderella. Kerja, mari kita kerja, gunting jahit, jadilah gaun. Gaun indah menarik untuk putri yang cantik. Jadi kan digambarkan seakan-akan burung-burung kerja buat si putri, ya, hewan-hewan bekerja untuk si putri yang sedang menyiapkan gaun indahnya. Ini gambaran buat anak perempuan. Tentu
pelayanan para malaikat, backup para malaikat, bantuan para malaikat untuk sahabat semua yang khairul iman billah, khairul iman bir rasul, khairul iman bil yaumil akhir, man amana billahi. Tapi derajatnya khairun, begitu aja wa amilus solihatnya khairun, pastilah Anda mulia. Mulia dan nggak akan hilang apa yang Anda berikan, apa yang Anda korbankan yang terbaik itu, kecuali Anda menjadi lebih baik dalam amal Anda, kecuali Anda akan menjadi lebih mulia di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Alaysa kadzalika Ustaz Deden? Allahu Akbar. Dan saya pun jadi ingat lagi ke surah Az-Zalzalah, Ustaz. Ya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau ketika kita sedang bertadabbur di dalam surah Az-Zalzalah, maka kita melihat amal baik yang kecil itu luar biasa. Khair yang kecil, ya roh, bahkan hanya sebesar semut, ya roh akan terlihat. Ini bagaimana kalau si khair ini bukan misqala dzarrah, tetapi khair yang keluar dari sang khairul bariyah. Amal khairnya itu bukan misqala dzarrah, tapi misal jibal, kira-kira begitu. Maka terlihat perbandingan yang begitu mencolok. Sama halnya dengan syarrul bariyah, makhluk terburuk itu orang yang kufur. Kalau keburukan itu sebesar semut kecil, maka terlihat balasannya seperti gunung-gunung. Bagaimana kalau suatu keburukan yang terburuk dilakukan oleh syarrul bariyah, makhluk terburuk, seperti apa besarnya hukuman itu, besarnya azab itu. Dan sebaliknya khairul bariyah, kalau seberat zarrah kebaikan saja, saat itu terlihat besar pahalanya. Bagaimana kalau kemudian iman, amal soleh, sholat, zakat yang terbaik dilakukan oleh khairul bariyah, makhluk terbaik, maka jelas ya, tidak perlu disebutkan lagi seperti apa besarnya. Cukup kalimat khairul bariyah menunjukkan besarnya pahala di akhirat. Karena khairul bariyah itu tentu di dunianya saja sudah terbaik. Bagaimana nanti di akhirat?